Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 5 yang beranggotakan saya sendiri, Zanuba Arifah Carsoh, dan teman saya Putri Amelia, Ulia Nurnabila, dan Siti Mauliana. Kami di sini akan membahas tentang isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran PKN. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Putri Amelia Ruli Permata Dewi. Di sini saya akan memaparkan pengertian mengenai sosial budaya. Dengan mengetahui arti dari sosial budaya, maka secara otomatis kita akan mudah untuk memahami pembahasan selanjutnya. Perlu diketahui, sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Berikut pengertian sosial budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama, Lewis berpendapat bahwa arti dari kata sosial adalah sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan, serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dengan pemerintahnya. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapat bahwa budaya yaitu hasil dari perjuangan masyarakat, baik itu terhadap alam maupun terhadap zaman yang membuktikan suatu kemakmuran dan juga kejayaan kehidupan masyarakat ketika menghadapi suatu keadaan sulit dan rintangan dalam mencapai suatu kemakmuran, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Yang terakhir, pendapat dari Andreas Epping, sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Jadi, dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat kita simpulkan pengertian dari sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan manusia dengan budi dan pikirannya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu macam-macam isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran PKN. Ada dua, yaitu ditinjau dari siswa dan ditinjau dari pengajar. Yang ditinjau dari siswa ada tiga, yaitu yang pertama, kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Contohnya, kurangnya rasa kepedulian yang tertanam dalam diri terhadap teman atau lingkungan. Yang kedua, kurang tertanamnya sikap rendah hati. Contohnya, merasa paling unggul dan bersifat angkuh, senang membanding-bandingkan kelebihannya. Yang ketiga, sering terjadinya perilaku bullying. Contohnya, bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk meyakini dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, ditinjau dari pengajar ada dua, yaitu yang pertama, kurangnya fasilitas yang memadai dari sekolah ketika guru ingin menggunakan media belajar berbasis IT. Contohnya, guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Alasan mengajar PKN jarang menggunakan media yang menunjang dikarenakan terbatasnya fasilitas yang ada dari sekolah. Dan yang kedua, pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata. Contohnya, perubahan global dan liberalisasi pendidikan memaksa lembaga-lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian ada penanganan isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, penanganan isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran PKN yang ditinjau dari siswa. Yang pertama, memberikan pembelajaran PKN menggunakan metode VCT untuk meningkatkan nilai empati pada siswa. Yang kedua, metode teknik inquiry, nilai dengan pertanyaan acak yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia. Yang ketiga, dalam pembelajaran PKN, guru mencoba menumbuhkan keberanian dan melatih mental peserta didik sehingga ketika dewasa, kelak siswa mampu menjadi pribadi yang mandiri. Lalu ada penanganan isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran PKN yang ditinjau dari pengajar. Yang pertama ada meningkatkan sarana prasarana yang memadai yang ada di sekolah sehingga pengajar bisa mengakses kemampuan IT-nya dalam pembelajarannya. Yang kedua, seorang pengajar harus memiliki sifat yang profesional, berkompeten, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, pemerintah juga harus melakukan tindak lanjut mengenai oknum-oknum yang tidak menyampaikan
wewenang dengan baik agar mereka dapat menyadari betapa pentingnya pembelajaran berbasis IT di zaman sekarang ini. Kesimpulan, makna dari sosial budaya yang terdiri dari dua kata yaitu sosial dan budaya. Sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyampaikan materi pembelajaran PKN yang di dalamnya terdapat pokok bahasan yang membahas tentang nilai kepribadian dan nilai sosial, sehingga guru tidak hanya dapat menyampaikan materi, tetapi juga dapat memberikan contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan metode dan model pembelajaran yang bervariasi serta media pembelajaran yang inovatif. Dengan begitu, peserta didik tidak akan merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran PKN. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.